أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث الأممي يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian rutin Sabtu pagi. Semoga Allah berikan selalu kita sehat walafiat, semakin bertambah umur, bertambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Fatihah kita mohon ada intinya doa setelah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah tempat kita bermohon, tempat kita beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah tempat kita minta pertolongan. Jamaah, di antaranya permintaan kita dalam surat Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas, berikan hidayah ya Allah, yaitu petunjuk hidayah itu yang kita mohon pada Allah. Banyak di antara kita yang jalan dalam hidup ini enggak menjalani hidayah, pada nyimpang, pada jauh, pada kabur dari jalan yang lurus. Ada yang belok ke kiri, ada yang sudah nyimpang, enggak ngikutin jalan lurus ya ma. Karena jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah mengatakan itu jalan yang lurus itu jalan yang kami telah berikan nikmat. Di dunia ini diberikan nikmat, tenang, tentram, ya. Kita minta jangan sampai termasuk orang yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, orang yang sesat, orang yang kesasar. Bukan dia lurus, belum sampai tujuan udah lurus, udah belok dia. Ya. Apalagi orang-orang yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, orang-orang yang sesat, orang-orang yang dimurka sama Allah. Ada yang dimurka, ada yang sesat jemaah. Enggak senang jalan di lurus itu. Belum sampai tujuan akhirat udah pada nyebur sebelah kiri sebelah kanan sekarang ini, karena menggiurkan dunia ini. Itulah akibatnya orang kalau nggak punya
lampu begitu tuh. Jalan udah gelap. Jalan udah terlalu banyak polusi maksiat, udah gelap. Ya, beruntung kita 17 kali kita mohon yang wajib, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah telah berikan nikmat. Siapa orang-orang itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi-nabi. Mereka punya keluarganya aman, mereka punya saudaranya aman. Di dunia meninggalkan nama baik, di akhirat ditunggu-tunggu oleh malaikat. Ada yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang kuat, tangguh imannya. Allah telah berikan iman mereka. Syuhada, dan orang-orang yang siap mati membela iman. Siap mati membela iman. Harus dipotong lehernya, siap. Harus ditembak kepalanya dengan dadanya, siap. Harus diceburkan ke api, siap. Ya. Harus perang melawan orang-orang kafir, udah melihat pedangnya, kemudian senapan-senapannya, mereka itu udah kangen sama Allah, rindu sama Allah. Jadi dunia ini dianggap tempat nyebrang. Dunia ini menurut mereka dianggap tempat nyebrang. Kita lama-lama tempat sebarangan kan gak enak. Kita berlama-lama tempat nyebrang, tempat jembatan gak enak. Cepat buru-burulah. Nah ini sebagian kita nih paling senang di tempat seberangan dunia ini. Nggak mau nyebrang jemaah, nggak mau nyebrang. Udah terlalu cinta bertekuk lutut sama dunia, susah dah. Sama harta, sama anak, sama istri, sama kebun, sama binatang-binatang, sama simpanan-simpanan kita. Itu yang membuat kita berat meninggalkan dunia. Bisa nangis kita meninggalkan dunia. Udah berat sama istri, berat sama anak, berat sama cucu, berat sama kendaraan, berat sama rumah. Dilihat lagi rumahnya, dilihat lagi kendaraannya. Padahal kita ini adalah hidup sebagai ini penyeberangan ini. Ya, berang. Mereka itu syuhada, mereka siap, malah menawarkan diri, kapan ya Allah kami akan diberikan nikmat syahid. Ya, para nabi, orang-orang yang tangguh imannya, yang siap mati. Yang keempat, salihin. Dan nabiin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Orang-orang soleh, ulama-ulama yang sebelum kita, ulama-ulama yang mukhlisin, yang sekarang-karang ini. Udah dah, dia nggak ngurusin dunia dah, masa bodoh gimana kita. Bukan ini tujuan kita. Kita bukan di sini tujuan kita. Paling kita umur 70 berangkat kita dah. Ya, berangkat bawa apa ke sana? Mobil dibawa. Simpanan kita yang di lemari besi kita bawa. Surat-surat kita kita bawa, enggak. Nah, disinilah kekeliruan kita nih jamaah. Kata Sayyidina Abu Bakar, di antaranya ada kena musibah gelap, sehingga begitu tuh. Coba kalau kita gelap, masuk ke rumah juga kalau gelap, apanya kesandung. Ya, bangku yang kita tahu, kata orang Betawi, kita jeblok gitu apa, bangku buang gitu. Gelap. Meteran listriknya mati. Cari bini, mana mama, kayak main umpet-umpetan, dia di kamar, di mana sih? Kasih musibah gelap gitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, az-zulumatu khamsun. Kegelapan itu ada 5 macam. Wasiraju laha amsun. Kita butuh lampunya supaya jangan kena musibah gelap. Butuh lampu. Belum sih kita rasain di Jakarta ini. Seperti kayak tahun 2015 atau 2014,
saat lampu listrik mati karena jalur listrik Bali Jawa sedang diperbaiki. Mulai kita dari mulai jam 9 malam listrik baru nyala mau subuh. Saya ngalamin ngantri di lilin aja ngantri. Ya, nanti ada musibah gelap. Butuh kita 5 lampu, gelapnya ada 5, butuh 5 lampu. Pertama, gelap pertama adalah apa penyebabnya jadi gelap? Hubbud dunya dzulmatun. Orang terlalu cinta sama dunia. Terlalu cinta sama dunia. Jadi otaknya dunianya. Dunia itu bisa dilambangkan duit, bisa dilambangkan keluarga, bisa dilambangkan emas, bisa dilambangkan simpanan dolar, rupiah, bisa dilambangkan kendaraan. Orang kalau udah cinta banget sama dunia, dihitung lagi simpanan dia. Ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, dihitung-hitung lagi. Sono berapa? Kalau lagi nganggur di rumah dibuka kotaknya, surat ini, ada. Berat tuh. Ninggalkan dunia berat itu. Udah bertekuk lutut sama dunia. Apalagi dia pakai kaidahnya orang Kulon. Time is money, waktu adalah duit. Waduh, kalau nggak ada menghasilkan duit, itu namanya sia-sia. Duduk ngaji menghasilkan duit nggak? Baca Quran menghasilkan duit nggak? Sholat berjamaah menghasilkan duit nggak? Nggak mau mereka itu. Terlalu bertekuk lutut sama dunia. Paling istirahat dari jam 11 minum obat. Setelah dia bisa istirahat, tidur, lelap, gini hari dia bangun dah. Kalau hari Senin sampai hari Jumat, dia mikirin dunia lagi, ngebul lagi, atau nggak ngebul? Dia punya otak ngebul lagi. Kalau boleh dia botak, dia botak. Ngebul, mikirin order sono, mikirin kiriman sono, mikirin ini tanda tangan udah selesai. Itu mereka itu dilanda gelap. Apa sebabnya? Sama dunia terlalu cinta banget. Nah kalau gelap, kena cinta sama dunia, gak kelihatan masjid. Masjid di samping rumahnya gak kelihatan, gelap. Bukan lihat dengan mata, hati nuraninya gelap udah. Ditutupi nama kecintaan sama apa? Dunia. Gelap. Gak kelihatan masjid. Masjid dilewatin doang pakai mobil yang Jadi sekarang ini banyak jamaah rumahnya dekat masjid, dia pernah ke masjid, dunianya. Maaf bapak sedang sibuk pak. Waduh, ayah kemana nak? Gak kelihatan. Lagi di luar negeri pak. Waduh, baru pulang. Bapak bukan udah pulang sudah pak, berangkat lagi. Di mana sekarang? Di Bali. Wah, gelap. Sama Quran gak kelihatan, gelap. Sama masjid gak kelihatan, gelap. Sama pengajian gelap. Habis itu, kalau aku duduk, aku paling dinasehatin. Dinasehatin sama si ustaz. Apalagi ustaznya miskin, aku dapat apa dari dia? Jadi orang kalau udah cinta sama dunia, nggak ada namanya pahala, nggak ada manfaat. Nanti berikan nasihat jadi sadar, jadi insaf, nggak ada di situ. Bener-bener sekarang orang kalau udah terlalu cinta sama dunia, ngomong akhirat nguap. Kita aja ngomong akhirat udah begini, nggak nyambung. Apalagi ditanya gimana pak? Udah berapa kali khatam baca Quran? Orang sibuk baca Quran. Udah gelap, nggak kelihatan Quran. Quran nggak kelihatan. Kenapa? Gelap. Ya. Ini satu penyebabnya terlalu cinta sama dunia.
lampunya ada nggak? Nah, ini kalau lampunya apa ini supaya kita ini boleh sibuk di dunia, cuman punya lampu. Kita harus sibuk di dunia, kita harus menguasai dunia, tapi butuh lampu. Wasirajulaha at-taqwa. Kata Abu Bakar, silakan sibuk di dunia. Itu namanya hidup yang dinamis. Wah, jangan pesimis, apatis, pakai is-is semuanya. Bukan mobilnya, bukan Altis, ya Allah. Kawinnya bukan dari anak gadis. Ya. Apa itu lampunya? Takwanya. Biar dia sibuk, biar di direktur, tapi kalau ada takwanya, ada batas-batasnya. Maaf, kita hentikan dulu sidang kita. Kita lanjutkan setelah zuhur. Waduh, orang lagi pada dengerin semuanya. Maaf, kita tunda dulu. Kita lanjut aja Pak Tangguh. Maaf, kita nanti selesai sholat, makan siang baru lanjutkan lagi. Itu namanya cinta mendunia, tapi dalam lampu takwa. Disodorkan surat begini, tanda tangan Pak. Apa ini Pak? Hasil ini ya Pak. Oh, saya belum tahu ini pengeluaran. Ini maksudnya ya keuntungan Bapak Pak. Maaf, saya nggak berani tanda tangan, belum jelas. Wah, lampu. Ada lampu, dia bisa tahu ini larangan. Maaf, tengah malam dia tidur di hotel, waduh kena capek, datang tok 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 tok. Malam Pak, assalamualaikum. Sepeda mas sepada, sepeda. Buka, ini kamar 475 ya, Pak Mahfud. Iya betul. Ini maaf Mbak, mohon maaf, saya mau istirahat Mbak. Ini gimana? Coba kasih yang lain. Ada lampu, terang tuh lampu. Ini haram nih. Coba kalau ada lampu, kebetulan ini bini jauh, anak gak niat. Namanya pimpinan, namanya kiai, disiapin yang enak-enak. Untung kiai itu pimpinan punya lampu. Wah, ini nih, takut ntar kesandung bisa jatuh sama kulit pisang. Orang gede kita bisa banting, maksiat besar kita bisa tolak. Kepleset sama kulit pisang. Siapa itu kulit pisang? Perempuan. Banyak orang pada jatuh mau perempuan, nggak disekat, nggak kulit pisang. Kenapa sebabnya? Nggak bawa lampu. Ya, ntar kalau udah selesai nyesel dah. Jadi silakan sibuk di dunia, tapi jangan sampai kita lupa bawa lampu. Makanya Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bawalah lampumu itu takwa dimanapun kau berada. Jadi takwa itu kayak lampu, jangan di masjid doang. Wah, palanya begini-gini Pak. Subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lampunya terang. Di mana tuh? Di masjid. Kalau dari masjid lampu ditinggal. Kata Nabi bahasanya, kamu pakai itu lampu dimanapun kau berada. Hai sumakunta, dimana kau berada. Di pasar, jadi pimpinan pasar, pedagang, pakai lampu. Ini nggak boleh ini. Curang namanya ini. Ini nggak boleh ini, nipu pembeli ini. Barangnya jelek, dukunya kecil-kecil hitam, lu campurin, yang lu tampilin di atasnya gede-gede, ada yang jual gitu. Iya. Dipakein oli cakep, di ini cakep, waduh. Terotnya, ininya, di ini supaya nggak bunyi dan ya. Pakaian bensin yang mahal biar bunyi mesinnya cakep. Nah pembelinya bagus nih mesin, bagus.
beli aja kira-kira 2-3 bulan. Nah, rotok-rotok, tok-tok-tok, bunyi di mana ini? Adanya yang pada somplak. Hebat sekarang nih penjual-penjual yang nggak ada punya lampu. Orang pada nyesel, pada kapok, turun mesin akhirnya. Maaf, pedagang-pedagang kita ini kalau nggak punya lampu, nggak punya takwa begitu tuh. Yang penting dia mengeruk apa? Kekayaan, masa bodoh pembeli. Ya, saya kadang-kadang suka mikir nih, hari-hari yang telah lewat. Dulu kita minum obat udah puluhan tahun nggak bermasalah, itu yang cair. Anaknya dokter dia cuci minum juga. Kok keputusan bersama bermasalah besar? Emang dulu nggak ada orang pinter, nggak ada ahli obat, baru timbul bulan Oktober ini atau kemarin September timbul orang pinter, ini obat ini bermasalah. Dulu ente kemana tidur? Atau ada politik dagang barangkali, gado-gado nggak boleh, jangan makan gado-gado, ntar bermasalah di jantung, di hati, di lambung, karena mau tampil kredok. Bisa nggak begitu? Namanya politik dagang. Jangan makan gado-gado, masalah itu. Kacangnya, kangkungnya, wah baru ini. Jadi dianalisa sekarang ini, dulu enggak. Apa ini nggak boleh? Nggak taunya mau tampil kredok. Bisa aja itu politik dagang. Habis dah semuanya. Pertanyaan kita yang awam, dulu nggak ada orang pinter. Apa pinternya baru kemarin bulan September ada penelitian barang itu nggak boleh? Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, yang cair nggak boleh. Nah, sugesti dah akhirnya. Lagi mak minum itu, anak muntah mulut. Lagi mak ini, anak panas dah, nyum dulu. Ya, karena lampunya nggak ada, begitu ya mah. Meraih keuntungan macam-macam. Biar namanya marus, yang itu asal muasalnya darah, tapi orang pedagang-pedagang itu nggak ada lampunya. Dikerasin tuh marus di satu kulkas gede, dipotong-potong. Nah, dibikin bumbu apa? Rendang. Nggak tahu itu pembeli kalau itu darah yang jadi marus. Hukumnya apa kita makan darah yang udah kental jadi marus? Yang ada lampu kan haram. Yang punya lampu kan kalau jualan ayam itu mati dipotong bohongin pembeli, hukumnya haram. Makan mayit, makan apa namanya? Iya. Berapa puluh truk lewat di satu tempat, keranjang-keranjang itu isinya ayam, yang mati 2 jauh perjalanan Jawa, lemparin dari atas, datang jam 1. Nah, yang mati-mati dikumpulin. Kalau yang punya lampu, oh ini udah mati, jangan, haram ini. Siapa pedagang mana yang punya lampu ini haram? Emang udah otaknya duit, kumpulin, seduh di air panas yang panas bodoh. Nanti pada rontok itu bulu-bulu ayam. Waduh, udah bersih, dipotong-potong dan lehernya, potong baru. Bini kita beli. Jadi pedagang yang sibuk nyari duit nggak punya lampu. Wah, kalau ke masjid mah sholat Jumat. Ya. Ada yang kita lihat pedagang-pedagang cabai disemprot jadi warnanya merah, padahal pada layu. Disemprot pakai apa tahu itu sistemnya? Tomat yang pada hijaunya disemprot jadi kuning-kuning. Telur kita lihat mirip kayak telur bener. Dulu pernah kan beras, benar nggak beras? Yang dari plastik ya. Oh, Indonesia ini pinter ya menipunya. Habis nggak pakai lampu, nggak ada takwa dalam dia bisnis ini. Jadi Sayyidina Abu Bakar ucapannya ini cakep ini. Kalau nggak ada lampu mengarungi lautan dunia ini dengan sibuk, habis deh itu, diterjang.
Ya, ada lagi yang kedua, apa itu? Wadzanbu dzulma. Orang terlalu banyak berbuat dosa, jiwa jadi gelap. Terlalu banyak kotoran, gelap. Si kakek membayang kagak, sholat kagak, baca Quran kagak. Udah umur 70 gak sembahyang, ya Allah. Gak punya lampu, gelap. Cucunya yang umur 12 kelas 6 SD dizinain, gak ada lampu. Dia kalau ada lampu tahu cucu gua ini, itu yang punya lampu. Kalau gak ada lampu, cucunya dizinain, anaknya sendiri dizinain. Maaf, ibu tirinya dizinain. Kenapa? Banyak punya nggak ada lampu. Terlalu banyak dosa, itu penyebab jadi gelap. Banyak bohongnya, banyak penipunya, banyak zolimnya, banyak khianatnya. Terlalu banyak dosa, kata Sayyidina Abu Bakar, itu dilanda orang itu gelap. Gelap, nggak kelihatan semuanya, nggak kelihatan tuh adik. Gimana sih kok yang namanya anaknya yaitu Nabi Adam, biar adik bunuh, biar kakak bunuh, biar teman bunuh. Orang kalau udah dikuasai diri dengan dosa, jamaah nggak mikir besoknya. Kita lihat kemarin berita di TV, istrinya dibunuh, anaknya dibunuh. Berita kemarin pagi. Gara-garanya yang saya baca, kekasaran kasarnya ini suami, si istri minta cerai. Ya pantas. Asal udah emosi ngeplak kepala, tuh bini nangis. Cerai banget, cerai dah, saya gak tahan hidup sama kamu. Istrinya dibunuh, anaknya dibunuh. Kenapa itu? Lihat kerjaannya. Ya, judi seneng, bisnis bohong seneng, dosa udah nguasain dirinya, hatinya udah nggak ada sinar cahaya, nggak ada lampu, udah ya habisin semuanya. Lagi emang setan pinternya dari dulu supaya nggak ketahuan itu istrinya dimasuk dalam karung, jadiin satu, ya sana dinaikin mobil apa saat dibuang. Lihat orang udah gelap, anaknya dibunuh, bininya dibunuh. Ini bukan satu kasus Indonesia ini, banyak orang dilanda banyak dosa, gelap, gelap. Ya Allah, gimana tuh di kilometer 50 kita lihat rekamannya orang-orang baik, pemuda-pemuda baik, disiksanya kayak PKI, udah gelap, udah banyak dosa. Si oknumnya itu diseret, ditendang kepalanya, udah gelap. Ya, anak-anak kita gimana sekarang yang kaum remaja-remaja yang umur 17, 16 bawa samurai, bawa pedang, bawa golok. Orang lewat di atas jam 2 aja dah, nggak masa bodoh, bukan mau rampas apa motor, yang penting bikin sensasi ntar pagi. Harus kena sobek tangannya. Wah, orang kalau udah banyak dosa, makanan yang haram, pergaulan yang haram, gelap udah dah. Kenapa gelapnya? Nggak punya kesian udah. Orang yang masih punya kesian, hitung-hitung kesian itu kan masih punya lampu. Sayyidina Abu Bakar cakap ucapannya. Jadi orang dilanda dosa, jiwanya gelap. Lampunya apa? Wasiraju lahu at-taubah. Kalau ente dilanda gelap, taubat sama Allah. Harus demam, ayo tobat, mandi cepet-cepet dulu, rusak ini. Ambil-ambilin, taruh
kurungin di satu tempat. Kalau dulu masih ada Mbak Anom di Tasikmalaya, diobatin dengan zikir istighfar. Kunci itu pintunya, ayo istighfar kamu. Kalau sebelum datang jangan berhenti dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Udah 10-30 istighfar, nangis dia. Diamplas, tahu diamplas? Digosok itu besi yang karatan dosa, diamplas dengan istighfar. Mengkilap dia nangis, dia bilang, "Mama, maafin ma, maafin Pak, saya lihat anak saya nangis Pak Ustadz, saya nangis. Saya dipeluk Ustadz." "Ngapain dia di kamar Pak?" "Tahu, saya nggak ngerti." "Ngapain kamu di kamar?" "So banyak istighfar." Orang yang semacam Mbak Anom tahu jiwa orang, namanya mukasyafah. Ini orang yang banyak dosa. Istighfar jawabannya, tobat. Tubu ilallah, tobat. Nanti itu dosa yang udah berkarat, dosa zina, dosa macam-macam. Besi kalau udah berkarat, nah ayo amplas. Nggak butuh 2 menit, ayo 1 jam, duduk. Butuh istighfar. Kita apalagi nih, Nabi Muhammad istighfarnya 100 kali. Di hadapan sahabat beliau bilang, "Inni la astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih mi'ata marrah." Aku beristighfar pada Allah 100 kali. Padahal dosanya, baca surat Al-Fatah ayat 2. "Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Dosamu ya Muhammad sudah tidak ada, baik yang telah maupun yang akan. Yang telah lewat, yang akan datang, diampuni sama Allah. Istighfarnya 100 kali. Tobat ada. Kita yang nggak ada jaminan bersih, istighfar kita cuma Nabi sholat doang 3 sama mau tahlilan. Astagfirullahaladzim. Itu juga kalau ada tahlilan berkat. Dosa kita banyak. Jadi orang dilanda dosa itu penyebabnya begitu aja, gelap. Apa itu lampunya? Tadi jawabannya adalah taubat. Ya Allah, sampai Nabi menyatakan, apa kata Nabi bilang? Innal abda idza akhta'a khati'atan, seorang hamba bila dia punya salah kepada Allah, ya, nakatat, itu tertitik fi qalbihi, titik hitam. Nuktatun, titik hitam itu 1. Kalau dosanya 1, berapa puluh hari dia jauh sama Allah, dosa melulu. Itu titik sauda hitam. Fa idza huwa nazaun wastaghfara, itu bisa tercabut jadi bening lagi, mengkilap lagi bila dia istighfar. Dia taubat, wa taba sakula qalbuhu. Kalau dia taubat, itu yang berkarat hitam jadi licin lagi dia, mengkilap. Tapi wa in ada, kalau dia ulang lagi berbuat dosa, ya zida fiha, tambah lagi tuh, hitam terus, apalagi nggak pernah taubat. Sehingga hatinya, kata Nabi, ya, hatta ta'luwa ala qalbi wa huwa ram, hati mengeras, ram, hitam di hatinya. Ya Allah, sampai Allah mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi itu penyebab dosa, jadi gelap. Kemudian ada lagi nih, yang keempat ya, yang ketiga. Nah, bagus dihitungin, saya coba dong, nih murid saya perhatiin nggak nih. Yang ketiga, wal qabru dzulmah, kuburan nanti gelap. Sampai nyambung listrik ke dalam kuburan, nanti deh, kuburan gelap. Belum kita masuk aja, belum diuruk, itu apa namanya, dinding arinya yang papannya ada 17, ada 23 misalnya,
kita copotin atau di kakinya. Kalau berani kita lihat arah mau kemai gelap, itu belum ditutup belum. Nanti bakal ditutup nggak? Tutup. Kalau ditutup diapain? Diuruk. Udah gelap ditutup. Ya Allah. Kata Abu Bakar bilang, di kuburan tuh gelap. Yang nggak punya lampu gelap, habis lampunya apa? Biar kita di kuburan terang. Wasirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuburan itu gelap, jadi penerang kuburan jadi terang. Kata Abu Bakar Siddiq, dia di masa hidupnya dia melazimkan selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapannya itu, tapi konsekuensinya adalah bertauhidnya hebat. Kalau tauhidnya hebat, ibadah juga rajin. Kalau ibadahnya rajin, amal solehnya juga nggak mau kalah. Pusatnya adalah tauhid. Dia melazimkan. Kata Nabi bilang, kalian semua, apa ya Rasulullah, zayyinu imanakum, hiasin iman kalian biar terang terus. Nanti sholat rajin, baca Quran rajin, hiasin. Kalau laksana tembok, udah suram tembok, cat lagi biar terang. Apa ya Rasulullah untuk menghias iman aku biar kelihatan bersih? Bila ilaha illallah, banyak-banyak ucapin la ilaha illallah. Malah kata guru saya, kalau malam mungkin capek nggak bisa tahajud, mungkin jangan melupakan tengah malam. Ala di atas bantal ucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekalipun dua, apalagi 5, sekalipun dua, masih kecatat tengah malam dia ucapin tauhid. Jangan dianggap sepele. Orang yang suka baca la ilaha illallah, sampai Nabi mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir napasnya jantungnya dikit lagi bakal diem. Itu denyut jantungnya di komputer kalau habis dah. Masih panjang ada gitu, masih ada napas nih Pak. Padahal dia udah nggak ada, masih ada Pak. Sebelum panjang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Janji Nabi bener, ini orang-orang surga. Berat itu Pak. Nggak harus ustadz, harus siapapun yang Allah berikan mudah, gampang. Jangan dianggap gampang. Napas mau habis. Orang kalau sedang diserang penyakit asma, kenapa sih nyesek? Gak bisa ngomong. Apalagi jantung udah kalimat tauhid untuk la ilaha illallah. Pakai logikanya, siapa yang bisa? Siapa yang nyambung mulut? Antara mulut dengan jantung, siapa yang bisa? Kecuali orang-orang tertentu yang Allah pilih, ini orang baik. Orang yang melazimkan saat hidupnya sering mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang kita ingin, itu tuh finalnya. Yang kita ingin finalnya nanti di dunia, ya Allah berikan saya ucapan yang membuat saya selamat di kubur sampai akhirat. Apa itu? Kalimat tauhid. Ya. Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah, ya Allah. Ya, itu kita pengen di akhir hayat kita. Nah, jadi kembali, kuburan itu gelap. Jadi apa penerangnya supaya jangan gelap? Lazimin kalimat la ilaha illallah. Lagi bengongnya, lagi duduknya, punya tasbih boleh, tapi jangan nunjukin orang. Jangan tasbih di depan orang begini. Itu namanya kelihatannya riya. Udahnya la ilaha illallah. Ada tasbih nggak kelihatan tuh yang seperti pencet gitu, yang ada angkanya tuh. Tasbih apa tuh yang beli dari buatan Tambun, yang tek gitu. Dari panjang, daripada panjang
Ya enggak, bijinya kayak biji duku gede-gede. Jelek banget, kedengeran ribet orang kalau dibalikin begitu, kena tek 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 tek. Allah tahu, tapi kita bisa tahu. Jangan disepelein daripada bengong. Ke masjid bukan kalimat tahu dibanyakin nyender di tembok dari mulai datang sampai akhir. Kata malaikat, gua nggak catat di masjid. Apa hebatnya orang? Subhanallah. Jangan diem aja, jangan jadi kayak ikan mujair. Atau ikan mujair nggak ada air, ngangap, mulutnya ngangap. Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak harus dibunyiin. Kerjaan hati cuma satu, niat. Itu harus disembunyiin tuh niat. Innamal a'malu, selain niat dibunyiin, baca Fatihah. Nggak boleh membatin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ada orang sholat Pak, diam dulu. Nah, yang nggak boleh dibunyiin, nggak harus rahasia kita dengan Allah, cuma niat kerja hati. Selain itu harus dibunyiin. Yudhirahu ala dini kulli walau karihal kafir. Bunyiin biar orang kafir pada nggak demen sama kita. Bunyiin, menandakan kita lagi membuat iman kita biar terang. Jadi kalimat la ilaha illallah itu supaya kita di kuburan jangan gelap. Yang keempat ya, habis dari keempat. Kalau dipanjangin panjang, cuman kita nggak banyak manfaat. Apa yang keempat? Wal akhiratu zulmah. Nanti negeri akhirat Pak gelap. Negeri dunia ini terang, banyak PLN-nya, banyak lampunya. Nanti masuk kampung akhirat dari kubur sampai terus gelap. Nanti gimana itu di hari kiamat? Gelap. Siapa yang ngasih cahaya kan matahari udah padam. Idza syamsu kuwirat, matahari mau hari kiamat digulung sama Allah. Jadi negeri akhirat itu fase kedua, fase keempat, fase gelap. Apa itu lampunya biar terang? Wal amalus soleh. Kita punya amal soleh. Nah, enak tuh amal soleh makin terang. Biar jalan tengah malam juga di tengah-tengah Pak sawah ada baterai gede. Ini jalan sini. Jalan tengah sawah, nggak punya apa, nggak bawa baterai, apa aja ada nyoblok sana nyoblok sini. Mungkin nama bukan mikir cetek di dalam, tengah-tengah ada buaya lagi. Oh, butuh lampu. Negeri akhirat gelap. Apa tuh lampunya? Banyak amal soleh. Yang terakhir wasiratu dzulma. Nanti jembatan Siratal Mustaqim juga gelap. Abu Bakar mana gelap? Lampu dari mana? Ya, kalau tol Jagorawi terang, tol mau ke arah barat sono Tomang terang. Adalah nanti Siratal Mustaqim, lampu dari mana? Apa itu lampunya? Al-yakin, punya keyakinan mantap kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini judulnya Pak, ada 5 gelap. Mudah-mudahan Allah hindarkan dari kegelapan dunia, lebih-lebih gelap di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.